Di Indonesia, banyak rakyat kecil bekerja keras setiap hari. Bangun sebelum matahari terbit, pulang saat langit sudah gelap. Tukang ojek, pedagang kaki lima, buruh pabrik, karyawan gaji pas-pasan. Capek, tapi hidup terasa begitu-begitu saja. Lalu kita melihat, ada kelompok orang yang pelan-pelan naik. Tidak heboh, tidak pamer. Tapi usahanya bertahan, bahkan diwariskan ke anak cucu. Bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka memegang filosofi hidup yang berbeda. Dan filosofi ini sebenarnya sangat relevan untuk rakyat kecil Indonesia. 1. Rakyat kecil kerja keras, tapi sering kehabisan arah. Di Indonesia, rakyat kecil dikenal pekerja keras. Masalahnya bukan di tenaga, tapi di arah. Banyak yang bekerja hanya untuk hari ini. Yang penting makan, yang penting bisa bertahan. Sementara dalam filosofi orang Cina, kerja hari ini selalu dipikirkan untuk hasil jangka panjang. Bukan hanya, hari ini dapat apa, tapi, 5 tahun lagi hidupku bagaimana? Perbedaan pertanyaan ini mengubah nasib. 2 budaya gengsi versus budaya bertahan. Realita pahit di rakyat kecil. Gengsi sering lebih dulu naik daripada penghasilan. Sedikit naik gaji, motor diganti. Sedikit untung, HP diganti. Bukan karena boros, tapi karena tekanan sosial. Sementara filosofi orang Cina justru sebaliknya. Mereka rela kelihatan biasa saja, asal dapur usaha tetap menyala. Mereka paham satu hal, gaya hidup bisa menunggu, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. 3. Rakyat kecil sering takut gagal. Banyak rakyat kecil Indonesia takut mencoba usaha. Takut rugi. Takut ditertawakan. Takut gagal. Karena bagi rakyat kecil, gagal terasa mahal. Tapi dalam filosofi orang Cina, gagal dianggap biaya belajar. Rugi sedikit tidak apa-apa, asal tahu di mana salahnya. Mereka lebih takut satu hal, hidup selamanya jadi penonton. 4. Utang, penyelamat atau penjerat. Ini realita yang paling menyakitkan. Rakyat kecil sering berutang bukan untuk berkembang, tapi untuk bertahan hidup. Pinjol, kartu kredit, utang konsumtif. Bukan karena bodoh, tapi karena terdesak. Sementara dalam filosofi orang Cina, utang harus jelas ujungnya. Jika berutang, harus bisa melahirkan uang. Kalau tidak, lebih baik menahan diri. Ini bukan soal pintar, tapi soal disiplin dalam kondisi sulit. 5. Uang kecil sering diremehkan. Rakyat kecil sering berkata, uang segini mana bisa bikin kaya? Padahal justru disitulah kuncinya. Dalam filosofi orang Cina, uang kecil dihormati. Karena mereka tahu, uang besar adalah kumpulan uang kecil yang tidak bocor. Rp1.000 mungkin kecil, tapi kebiasaan mengabaikannya adalah kebocoran mental. 6. Lingkungan yang ikut menarik ke bawah. Rakyat kecil Indonesia sering hidup di lingkungan yang sama-sama lelah. Bukan salah siapa-siapa, tapi budaya mengeluh sering lebih kuat daripada budaya belajar. Ketika ada yang ingin berubah, sering dibilang, ngapain capek-capek? Sementara filosofi orang Cina menekankan satu hal, lingkaran pergaulan menentukan standar hidup. Bukan menjauh dari teman, tapi memilih arah hidup. 7. Orang Cina berpikir lintas generasi. Rakyat kecil sering terjebak harian. Ini perbedaan paling mendasar. Rakyat kecil sering berpikir, yang penting anak bisa makan hari ini. Orang Cina berpikir, bagaimana anak cucu tidak mengulang penderitaanku. Karena itu mereka sabar.
tidak instan, tidak terburu-buru. Mereka menanam, meski tahu yang memetik mungkin bukan dirinya. 8. Filosofi diam, bekerja, dan bertahan. Rakyat kecil sering ingin cepat terlihat berhasil, karena hidup sudah terlalu keras. Tapi filosofi orang Cina mengajarkan, diam lebih aman daripada pamer. Tidak banyak cerita, tidak banyak status. Yang penting usaha jalan. Karena mereka tahu, hasil tidak perlu diumumkan, hasil akan terlihat dengan sendirinya. Penutup, pelajaran untuk rakyat kecil Indonesia ini bukan soal meniru budaya asing. Ini soal mengambil nilai yang relevan. Rakyat kecil Indonesia tidak kalah pintar, tidak kalah pekerja keras. Yang sering kurang hanyalah arah jangka panjang, disiplin gaya hidup, keberanian memutar uang kecil, kesabaran membangun hasil. Jika rakyat kecil mau mulai hidup sedikit lebih sederhana, menahan gengsi, menghargai uang kecil, belajar dari kegagalan, dan berpikir lebih panjang, maka perubahan akan datang. Pelan, tidak viral, tidak instan, tapi nyata. Karena sejatinya, kaya bukan soal siapa kita hari ini, melainkan keputusan kecil yang kita ulang setiap hari di tengah keterbatasan.